Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka ta'aruf, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ismahuni anwariku an-nafsi ilaikum. Ismi Anissa Nurjayani. Ana thalibatun fi qismi ar-riyadiyah bil Jami'atil Islamiyatil Hukmiyati Sunan Ampel Surabaya. Nama saya Anissa Nurjayani. Saya belajar di program studi matematika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang filsafat matematika. Topik yang akan kami bahas yakni yang pertama ada definisi. Dari definisi filsafat matematika, kemudian ada istilah filsafat. Istilah ini ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Kemudian ada analogi matematika, kemudian ada manfaat dan tips belajar. Yang pertama yakni pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi. Misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Jadi filsafat ini mempelajari tentang pemikiran-pemikiran seseorang yang ingin tahu terhadap ilmu atau sesuatu. Selanjutnya yaitu matematika. Matematika adalah ilmu tentang logika yang dibangun melalui penalaran deduktif dan dijabarkan dengan simbol atau bahasa simbol yang terdefinisikan secara sistematik. Antara satu konsep dengan konsep yang lain saling berkaitan dan pembuktiannya dibangun dengan penalaran deduktif. Tadi sudah membahas tentang apa itu filsafat, apa itu matematika. Sekarang kita bahas filsafat matematika. Filsafat matematika merupakan pemikiran menyeluruh dan kompleks terhadap persoalan mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan landasan dan dasar dari pengetahuan matematika, serta hubungan matematika di segala bidang kehidupan manusia secara epistemologi, ontologi, metodologi, maupun aspek etis dan estetika pengetahuan matematika. Sekarang ada istilah dalam filsafat matematika. Ini saya hanya ambil 3. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Matematika merupakan ilmu yang bersifat konkret dan memiliki kedudukan dalam kehidupan manusia. Contohnya yaitu teorema dalam matematika. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Dalam matematika, secara epistemologi mempelajari keaslian atau validitas dari sifat-sifat matematika. Contohnya yaitu kebenaran suatu teorema. Jadi dalam teorema itu dibuktikan dulu kebenarannya. Jika tidak ada pembuktian kebenarannya, maka tidak bisa disebut dengan teorema. Jadi namanya teorema itu sudah pasti benar dan ada bukti kebenarannya. Selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi matematika yaitu ilmu yang mempelajari kebermanfaatan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu penerapan teorema atau rumus matematika untuk kehidupan, seperti teorema Pythagoras untuk mengukur suatu kemiringan. Jadi aksiologi ini manfaatnya belajar matematika itu apa sih? Gitu. Selanjutnya yaitu membahas analogi matematika. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah dari kata analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Sinonim kata analogi adalah kias. Analogi adalah cara berpikir dengan menyamakan atau membandingkan fenomena-fenomena yang biasa atau pernah dialami. Metode berpikir ini artinya seseorang beranggapan bahwa kebenaran dari fenomena-fenomena yang pernah dialaminya berlaku pula bagi fenomena yang
contoh, yaitu Queen of Science dan operasi matematika. Langsung lanjut yang pertama, kenapa sih matematika itu disebut the Queen of Science? Nah, dengan analogi dalam permainan catur, ratu di dalam catur atau queen itu kan paling bebas untuk melangkah. Dia bisa berjalan lurus, bisa berjalan miring, bisa hanya dengan satu langkah, bisa dengan 2 atau 3 langkah, dan seterusnya. Begitupun dengan matematika, dapat dikatakan dengan queen, artinya ilmu dalam matematika dapat diterapkan dimanapun dalam pelajaran IPA. Bisa untuk fisika, bisa untuk kimia, dan sebagainya. Maka itulah analogi kenapa matematika dapat dikatakan dengan the Queen of Science. Contoh yang kedua yaitu, nah ini pada operasi. Biasanya anak SD ini sering bertanya, kenapa sih negatif dikali negatif jadinya kok positif? Kenapa kalau positif dikali positif tidak negatif? Itu. Nah, ini dalam analogi matematika, ketika positif itu asumsikan sesuatu yang benar dan negatif adalah sesuatu yang salah. Oke. Nah, selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus tadi. Ketika positif adalah benar dan negatif adalah salah. Oke. Yang pertama, ketika benar. Ketika ada sesuatu benar, lalu Anda mengatakan benar, maka Anda benar, jadinya benar. Tetapi ketika ada yang kedua, ketika Anda ada pernyataan benar, kemudian Anda menyatakan salah, maka Anda salah. Seharusnya benar, tapi Anda menyatakan salah, jadi Anda salah. Seperti itu analoginya. Terus yang ketiga, ketika negatif adalah salah. Nah, ini kenapa kok bisa menjadi benar? Ada pernyataan yang salah, kemudian Anda mengatakan salah, maka Anda benar. Seperti itu. Selanjutnya, ketika ada pernyataan yang salah, kemudian Anda mengatakan benar, maka Anda salah. Jadi hasilnya adalah salah. Nah, gitu, demikian. Kenapa kok negatif dengan negatif bisa jadi positif? Selanjutnya yaitu ada tips belajar dan manfaat belajar. Jadi tips belajar untuk belajar filsafat matematika yang pertama adalah rajin membaca. Dengan rajin membaca itu semakin banyak referensi, maka Anda semakin banyak ilmunya. Yang kedua adalah sabar, rajin, telaten, dan konsisten. Artinya dalam belajar apapun itu tidak mudah. Jadi kalian harus sabar, harus konsisten juga. Yang ketiga, kalian harus tanggung jawab. Apa yang kalian pelajari itu akan Anda pertanggungjawabkan nanti. Dan yang keempat adalah tidak menunda dan menghambat tugas yang diberikan. Jadi ketika ada guru ataupun dosen memberikan tugas, silahkan segera dikerjakan. Tidak perlu menunda, karena nanti semakin menunda waktunya akan terbuang habis sia-sia. Selanjutnya yang terakhir adalah hilangkan perasaan takut dalam mengerjakan tugas ataupun berpendapat. Nah, dalam belajar itu jangan takut akan salah, jangan takut akan apa gitu. Jadi kita sama-sama belajar, apa yang tidak paham bisa ditanyakan, apa yang ingin dimengerti bisa didiskusikan. Manfaatnya apa sih belajar filsafat matematika? Manfaatnya adalah yang pertama, kita menjadi lebih kritis dan lebih dapat berpikir reflektif dalam memahami matematika. Yang kedua, dapat memperluas cakrawala berpikir agar lebih arif dalam memahami suatu problematika. Dan yang ketiga adalah memecahkan problem-problem dasar matematika dengan menggunakan kebebasan intelektual dan tanggung jawab sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf.